Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisis akuntansi untuk keputusan manajerial, yaitu resume artikel yang berjudul The Role and Impact of Industry 4.0 and the Internet of Things on the Business Strategy of the Value Chain, the Case of Hungary. Baik, saya sendiri atas nama Erda Yosi dengan NIM 2321107108. Baik, ini adalah cuplikan dari artikel halaman pertama yang akan kita resume pada kesempatan kali ini, di mana artikel ini diterbitkan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh 5 orang peneliti, yaitu Judith Neki, Judith Olah, Edina Erdey, Domitian Med, and also Joseph Pop. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Revolusi Industri 4.0 ini sedang terjadi di mana proses produksi dikelola secara terpadu dan fleksibel untuk tetap bersaing di lingkungan global yang berubah. Hal ini memiliki dampak besar pada industri dan pasar, mempengaruhi siklus hidup produk secara keseluruhan, dan meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan proses dan pengenalan sarana produksi yang baru. Meskipun komputer, otomatisasi, robot telah ada sebelumnya, peluang yang diberikan oleh revolusi internet atau yang kita kenal dengan industri 4.0 ini telah merevolusi penggunaannya, memungkinkan pemantauan dan pengambilan keputusan yang real time, yang semakin efisien dan terjangkau. Revolusi industri 4.0 ini berbasis pada penggunaan data yang efisien untuk pengambilan keputusan dan pengembangan yang menjadi faktor kompetitif utama, termasuk integrasi produk dengan layanan digital untuk meningkatkan nilai tambah atau value added-nya. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem manufaktur dan produksi telah semakin didukung oleh teknologi informasi untuk mengatasi kompleksitas teknologi, produksi multisitus, dan proses logistik yang semakin rumit, mengubah kondisi kerja dan efisiensi perusahaan secara signifikan. Karena kasus ini diteliti di Hungaria, meskipun sebenarnya Hungaria memiliki output manufaktur yang lebih tinggi dibandingkan negara Eropa yang lainnya, tapi ternyata kesiapan Hungaria dalam industri 4.0 ini masih di bawah rata-rata negara Eropa lainnya, termasuk dalam tingkat otomatisasinya, kompleksitas proses produksinya, kesiapan tenaga kerjanya, dan intensitas inovasinya. Jadi, industri 4.0 ini bertujuan untuk meningkatkan otomatisasi, efisiensi operasional, efektivitas melalui adopsi teknologi seperti CPS atau Cyber Physical System, Internet of Things, dan Big Data untuk menciptakan lingkungan manufaktur yang cerdas. Selanjutnya kita masuk ke apa sih pentingnya dari industri 4.0 ini. Jadi di Eropa, bahaya penuaan masyarakat itu sudah lama terjadi, di mana menyebabkan penurunan pada tenaga kerja mereka. Teknologi seperti robotisasi dan otomatisasi telah ada untuk mengatasi masalah ini sebelumnya. Namun, perkembangan internet telah merevolusi cara proses organisasi dilakukan, menciptakan jaringan manusia, mesin, perusahaan, dan yang terhubung secara berkelanjutan. Industri 4.0 ini mengacu pada jaringan produk dan proses industri yang terkoneksi secara cerdas, yang dapat mengoptimalkan proses produksi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pada tahun 2013, Institut Frontier melakukan peninjauan terhadap produktivitas dan potensi pertumbuhan perusahaan yang menerapkan teknologi industri 4.0. Dampak utamanya terlihat dalam 5 sektor bidang. Yang pertama yaitu ada embedded system, smart factory, strong network, and cloud computing and IT security. Dan menurut Rubiman dan kawan-kawan, terdapat 9 teknologi yang menjadi ciri khas dalam perusahaan terkemuka dalam revolusi industri 4.0 ini, yaitu ada robot otomatis, simulasi, integrasi sistem horizontal dan vertikal, Internet of Things atau IoT, industri, keamanan cyber, layanan berbasis cloud, produksi adaptif, percetakan 3D, realitas tambahan, augmented reality, dan analisis data besar.
Industri 4.0 ini menciptakan pabrik pintar yang terstruktur secara modular dan yang berarti sistem fisik cyber atau CPS memantau proses fisik dan memetakan dunia fisik di dunia virtual dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan operasional atau mesin otonom. Investasi teknologi pada industri 4.0 ini diharapkan dapat menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan produktivitas yang signifikan. Meskipun hal ini memerlukan kompetensi baru dan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang muncul. Dengan demikian, industri 4.0 ini bukan hanya sekedar tentang fenomena teknologi, tapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan melalui integrasi rantai nilai perusahaan dan pasokan. Selanjutnya kita bahas mengenai Porter Value Chain Theory dan hubungannya terhadap industri 4.0. Teori rantai nilai Porter menyoroti pentingnya memahami kontribusi setiap elemen bisnis terhadap pengiriman produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi kepada pesaing. Dengan digitalisasi yang merambah ke segala sektor termasuk logistik, penting untuk menyusun kembali aktivitas intra perusahaan agar mencapai keunggulan yang kompetitif. Keseluruhan pemahaman penyelenggaraan kebutuhan pelanggan menjadi fondasi strategi perusahaan di industri 4.0. Seperti yang kita lihat pada tabel di bawah, di mana perusahaan itu biasanya memiliki aktivitas utama dan supporting aktivitas. Aktivitas utama di sini seperti inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing dan sales, jasa. Selanjutnya kita mempunyai aktivitas support yang membantu aktivitas utama ini yang terdiri dari infrastruktur, ada human resource management, technological development, ada pembelian atau procurement. Menurut Rayford dan Scovia menyoroti pentingnya membedakan antara rantai nilai fisik dan virtual dalam struktur aktivitas perusahaan. Rantai nilai fisik melibatkan proses-proses utama dalam menciptakan nilai pelanggan. Itu yang ada di bawah tadi, yang primary activity, yang inbound sampai dengan service. Sementara rantai nilai virtual itu mencakup seluruh perusahaan dan berkaitan dengan pengumpulan informasi dalam proses fisik. Dalam memahami kedua aspek ini, perusahaan dapat memantau dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kegiatan yang menambah nilai. Pendekatan mereka sejalan dengan upaya penerapan teknologi Internet of Things dalam revolusi 4.0 yang menghubungkan layanan yang berbasis informasi dengan produk. Meskipun penggunaan rantai nilai Porter sebagai landasan, mereka menekankan pentingnya produksi, berbagi, dan analisis informasi dalam proses-proses ini. Selanjutnya kita bahas mengenai impact dari revolusi industri 4.0 ini dan hubungan antar perusahaan. Di mana revolusi industri 4.0 ini tidak hanya mempengaruhi aspek internal perusahaan saja, tapi juga mengubah hubungan bisnis dengan pemasok dan juga pelanggan. Kerjasama antar pesaing lama dan pembentukan aliansi sektoral akan menjadi tren di masa depan. Sementara digitalisasi memungkinkan penciptaan ekosistem digital di mana pemasok, produsen, dan pelanggan dapat berkolaborasi secara efisien. Perubahan ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Analisis data menjadi kunci untuk meningkatkan hubungan pelanggan dan merespon kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dalam hal pengembangan produk maupun penciptaan rantai pasokan yang berorientasi pada pelanggan. Industri 4.0 ini mengubah cara pemasok, produsen, dan juga pelanggan secara terorganisir dalam rantai nilai. Sementara teknologi membantu mengintegrasikan proses dan transparansi informasi di dalam dan luar organisasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih gesit, adaptif, dan terpadu dalam jaringan rantai nilai dan memberikan keunggulan kompetitif yang lebih besar. Seperti yang kita lihat di sini, di primary activity, apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan dengan industri 4.0, di supporting activities apa sih? Seperti di primary activities kita bisa melakukan otomisasi robot seperti sensor kayak gitu. Terus di bagian operation juga kita adakan sensor, adakan transparansi, adakan robot network sehingga setiap pekerjaan itu tuh lebih mudah
Jadi tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga ini akan meningkatkan orientasinya pada pelanggan. Dan mungkin hal ini juga akan terjadi pada pelanggan-pelanggan pesaing-pesaing lama kita. Mungkin kita akan menciptakan ekosistem digital yang terpadu gitu untuk selama industri 4.0 ini. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang menghambat dari implementasi industri 4.0 ini. Jadi apa aja sih faktor yang menghambat industri 4.0? Penggunaan dan pengembangan teknologi yang belum diketahui merupakan kegiatan yang berisiko dan mahal, meskipun menjanjikan penghematan yang besar sehingga meningkatkan pendapatan bagi yang mengambil keputusan di awal. Jadi mungkin dengan pengimplementasian industri 4.0 ini bahkan bisa membuat perusahaan jadi hemat dan efektif nih dalam di masa mendatang. Tapi pengembangannya ini adalah kegiatan yang berisiko karena saat ini mahal dan juga karena ongkosnya juga mahal. Jadi itu ada beberapa faktor yang menghambat penyebaran industri itu. Ada yang pertama faktor-faktor yang menghambat pasar budaya. Contohnya ketidakpercayaan, ketidakpastian, penilaian yang realistis terhadap kemampuan organisasi, kurangnya permintaan untuk pembelajaran berkelanjutan. Terus ada faktor-faktor yang menghambat tenaga kerjanya juga, itu ada seperti tenaga kerja yang berkualitasnya kurang memadai, kekurangan tenaga kerja juga, terus pelatihan yang ketinggalan zaman. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menghambat organisasi. Itu seperti kurangnya strategi digital, investasi yang beresiko, terus ketakutan akan kehilangan kendali atas kekayaan intelektual, mitra yang tidak memiliki teknologi, gagal mengembangkan layanan berbasis data, kurang dukungan dari manajemen senior. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang merusak teknologi dari sisi teknologinya. Itu ada teknologi ini mahal, terus belum ada standar yang masih kurang standar, belum lagi masalah sekuritas data, ketidakpastian terhadap level of encryption, ada dari pengembangan data analisis yang masih tertinggal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang Internet of Things, yaitu alat dan solusinya. Jadi basis awal dari digitalisasi industri adalah jaringan perangkat yang umumnya dikenal dengan Internet of Things. IoT ini merupakan konsep yang belum memiliki definisi yang disepakati secara profesional secara keseluruhan. Tapi menurut Herman dan kawan-kawan, IoT merujuk pada perangkat seluler yang dilengkapi dengan chip, RFID, sensor, atau perangkat lainnya yang dapat terhubung dalam jaringan serta mampu berkomunikasi dan berbagi data. Kita berada di ambang revolusi industri digital yang akan mengarahkan pada interkoneksi sensor, mesin, benda kerja dengan sistem teknologi informasi secara vertikal, intraperusahaan, dan juga horizontal, antar pasar, di seluruh rantai pasokan dan nilai. Alat IoT adalah komponen teknologi yang memungkinkan produk atau mesin produksi terhubung ke jaringan perusahaan dan mengumpulkan atau berbagi data seperti RFID, pemindai 3D, kamera, dan sebagainya. Penggunaan alat Internet of Things ini dalam proses perusahaan menghasilkan data yang memerlukan manajemen dan analisis yang cermat. Data ini dapat disimpan dalam proses melalui gudang data perusahaan atau cloud. Kita sering kenal dengan cloud. Penggunaan perangkat lunak, data mining, algoritma, dan antarmuka enterprise resource planning atau ERP. Hanya masih lanjutan dari Internet of Things tadi, ada yang kita kenal dengan nama Cyber Physical System atau CPS, yang merupakan realisasi dari IoT ini, yang menghubungkan perangkat fisik dengan dunia maya. Ini mencangkup solusi seperti Cyber Physical Production System atau CPPS, yang meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi proses produksi serta mendukung individualisasi produk. Produk pintar yang berhubungan dengan jaringan dan mampu memberikan sinyal terkait kondisi produksi, proses, dan semakin banyak diterapkan dalam praktik perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi apapun produk-produk yang membantu untuk saling mengintegrasikan kegiatan produksi kita itu tuh yang berbasis internet atau
ya berbasis internet itu merupakan salah satu tools of Internet of Things. Untuk menerapkan industri 4.0 ini penting untuk memiliki alat yang dapat menghasilkan dan mengelola data besar seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu ada sensor, chip, RFID, pemindai 3D, kamera, robot, dan lainnya. Komunikasi antara mesin dan manusia terjadi secara real time yang memungkinkan melalui antar muka yang nyaman dan mudah diakses. Integrasi dilakukan semuanya terkoneksi melalui internet dan jaringan secara real time yang memungkinkan semua informasi itu tuh terkomunikasikan secara efisien dan mendukung operasional perusahaannya sehari-hari. Selanjutnya, masih mengenai alat dan solusi terkait dengan Internet of Things ini, langkah-langkah apa aja sih yang kita perlukan untuk mengikuti perkembangan dari revolusi industri 4.0 ini? Ada 4 langkah. Yang pertama, kita harus menerapkan alat dan teknologi pada jaringan untuk memastikan transparansi dari seluruh proses bisnis. Jadi alatnya harus ditentukan dulu nih dan teknologinya. Yang kedua, adanya integrasi horizontal, yang berarti adanya konektivitas dan kerjasama yang erat dan real time dalam bidang kegiatan perusahaan. Dari ini intern perusahaan dulu. Selanjutnya ada integrasi vertikal, yang utamanya melibatkan kerjasama dengan mitra di rantai pasokan, kemudian dengan mitra di jaringan pasokan, termasuk koneksi digital. Berarti ini dengan mitra-mitra. Selanjutnya memikirkan kembali model bisnis dengan semangat fokus pada pelanggan, bahkan dengan melakukan transformasi struktur organisasi. Jadi dalam untuk memilih alatnya itu nggak serta-merta kita ngikut-ngikut. Jadi kita harus evaluasi langkah-langkahnya satu-satu, mulai dari apa sih alat yang mau kita pakai, gimana penerapannya di internal perusahaan, bagaimana feedbacknya dengan di luar perusahaan, mitra-mitra kita, pelanggan kita, responnya bagaimana, baru kita pikirkan model dan bisnisnya gitu. Jadi seluruh sistem ini didasarkan pada struktur kecil yang mencangkup pengembangan data, penyimpanan komponen, dan penerusan. Data ini akan diawasi oleh mesin dan produk bawaan ditransfer ke cloud atau gudang data dan disematkan dengan terbuka enterprise resource planning. Jadi semua data ini bakalan disatukan dalam satu cloud, contohnya nanti sehingga semua orang bisa saling terhubung dan saling terakses. Jadi ini adalah material dan metodologi yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi peneliti meneliti kasus ini dengan atau untuk menganalisis ini dengan menggunakan kuesioner yang dikirim kepada hampir dari 500 perusahaan produksi dan logistik di Hungaria. Terus penyebaran kuesioner melalui Asosiasi Logistik Pembelian Manajemen Inventaris Hungaria serta Asosiasi Penanganan Pengemasan dan Bahan di Hungaria. Tujuan kuesioner ini adalah untuk memahami praktek perusahaan terkait penggunaan Internet of Things dalam operasional mereka. Kuesioner mencakup pertanyaan terbuka dan pilihan ganda serta mengevaluasi aspek seperti ukuran perusahaan, struktur kepemilikan industri, dan peran dalam rantai pasokan. Jadi dari semua yang mereka sebar itu, peneliti berhasil mengumpulkan 43 jawaban yang dapat dievaluasi. Sebagian besar koresponden merupakan perusahaan dengan skala besar, sebesar 56%, ada yang skala menengah 28% dan skala kecil 16%. Mayoritas respondennya juga berasal dari industri teknik dan industri makanan serta penyedia jasa logistik masing-masing 23%, 18,6% dan 16,3%. Mayoritas perusahaan yang merespon adalah kepemilikan swasta asing sebesar 58% dan kepemilikan perusahaan swasta Hongaria. Jadi masih di metodologi. Jadi tujuan penelitian ini adalah memahami bagaimana teknologi mendukung peningkatan proses internal dan eksternal serta kinerja perusahaan, mengidentifikasi masalah keamanan cyber yang dialami perusahaan dan seberapa sering masalah tersebut muncul. Jadi hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah perusahaan logistik yang menerapkan teknologi IoT atau Internet of Things dinilai memiliki kinerja logistik, keuangan, dan lain-lainnya lebih baik dibanding perusahaan yang tidak mau menerapkan teknologi IoT. Jadi ini ya hasil survei yang mereka lakukan. Ada beberapa tipe perusahaan, ada agriculture, ada perusahaan engineering, food industry, dan lain-lainnya. Di sini kita lihat bahwa yang paling tinggi itu adalah mechanical engineering, selanjutnya ada food industry, dan juga ada logistik.
Nah, karena hasil survei mereka itu tidak bisa mewakili presentatif semua di Hongaria, jadi mereka juga melakukan wawancara terhadap ahli, di mana penelitian ini melibatkan 4 ahli pada tahun 2017. Pemilihan perusahaan didukung oleh daftar platform teknologi nasional Hongaria yang merupakan badan yang terlibat dalam pengembangan industri 4.0. Jadi ada 4 perusahaan yang mereka wawancarai atau ahli. Yang pertama itu ada perusahaan Indo Hongaria yang merupakan perusahaan terbesar dengan pendapatan tahunan yang tinggi. Yang diinterview adalah CEO perusahaan ini yang memberikan wawasan tentang implementasi teknologi 4.0 di lini produksi mereka. Perusahaan kedua adalah anak produsen dari otomotif Tier 2 berbasis di AS, yang yaitu kepala tim pengembangan industri 4.0-nya diwawancarai. Orang ini juga merupakan anggota Komite Regional untuk Strategi Pengembang Industri 4.0, memberikan perspektif tentang tren dan inovasi dalam industri. Terus perusahaan ketiga itu perusahaan dari pabrikan otomotif Tier 2 Belgia, memiliki fasilitas di Hongaria yang berfungsi sebagai pabrik percontohan industri 4.0. Manajer pabrik yang diwawancarai memiliki wawasan tentang eksperimen teknologi baru dan pengembangan di dalam grup perusahaan. Perusahaan keempat adalah anak perusahaan dari perusahaan raksasa Jerman yang memiliki proyek pengembangan 4.0 pabrik mereka di Hongaria. Kepala tim koordinasi pengembangan diwawancarai dan memberi pemahaman tentang tujuan implementasi pengembangan industri 4.0 dalam perusahaan mereka. Jadi yang diwawancara ini adalah orang-orang yang penting yang benar-benar terlibat dalam industri 4.0-nya. Jadi ini adalah hasil penelitian terkait dengan analisis pengembangan Internet of Things tools-nya yang mereka pakai apa aja sih. Jadi setelah diamati ternyata yang paling banyak dipakai itu adalah CPS di angka 67,4%, ada Big Data Analysis di 62,8%. Jadi pertanyaannya ini lebih ke tunjukkan apakah perusahaan Anda menggunakan alat dan solusi, maksudnya menanyakan tools dan solusi untuk Internet of Things-nya. Jadi yang paling banyak digunakan ternyata itu adalah CPS. Selanjutnya ini adalah beberapa pertanyaan di kuesioner itu. Mereka menanyakan tentang efisiensi proses logistik internet perusahaan, efisiensi proses mitra pemesan dalam rantai pasokan, efisiensi proses mitra pemasok dalam pasokan, kerjasama antar fungsi-fungsi tertentu, misalnya kayak bagian pemasaran, keuangan, logistik, kinerja pasar perusahaan, kinerja keuangan perusahaan, dan daya saing perusahaan. Jadi ada 7 pertanyaan. Jadi berdasarkan hasil survei, faktor yang menjadi disinsentif dalam pengembangan solusi Internet of Things ini diidentifikasi, yaitu tingkat biaya yang tidak pasti merupakan faktor utama yang dianggap menghambat dengan kekhawatiran atas investasi yang tidak memberikan jaminan keuntungan. Keamanan data juga menjadi perhatian utama, terutama terkait sumber data eksternal. Selain itu, ketidakpastian terkait kualifikasi tenaga kerja tidak memadai dan belum tersedianya standar norma dan sertifikat juga menjadi hambatan. Beberapa perusahaan juga menyebutkan ketakutan akan kehilangan kendali atas kekayaan hak intelektual mereka. Selain tingginya biaya, resistensi organisasi juga dianggap sebagai faktor yang dapat menghambat adopsi dari solusi Internet of Things ini. Perusahaan berfokus pada komunikasi yang efektif untuk melibatkan dalam semua proses perubahan untuk mendorong fasilitas dan kreativitas untuk menambahkan nilai value added yang tinggi ini. Berikut adalah hasil dari interview kepada para ahli mengenai industri pendekatan atau industri 4.0 ini. Jadi perusahaan-perusahaan ini mempunyai arti yang berbeda-beda mengenai industri 4.0. Ahli pertama mengatakan bahwa industri 4.0 itu adalah revolusi informasi dalam industri. Koresponden kedua menjawab revolusi industri ini untuk menggunakan dan menafsirkan sejumlah besar data, menggunakannya untuk memprediksi masa depan. Jadi ini adalah suatu rahasia kesuksesan menurut beliau. Selanjutnya koresponden ketiga menyatakan data dan perilaku industri 4.0, setiap orang mendapatkan semua informasi yang relevan, memungkinkan mereka bereaksi dan memutuskan dengan cara yang berbeda. Dan orang yang keempat mengatakan menghubungkannya ke jaringan yang lebih cerdas mencangkup industri. Jadi itu adalah point of view setiap ahli terkait dengan apa sih industri 4.0 itu. Jadi dari tahapan yang udah diungkap di wawancara itu tuh,
ada proses pemanfaatan potensi industri 4.0 oleh perusahaan melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama itu ada pengumpulan data, di mana perusahaan memasang alat atau perangkat lunak untuk menangkap data yang diperlukan. Yang kedua, melibatkan transformasi data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan keahlian profesional dalam analisis dan interpretasi data. Terus penerapan dari hasil analisis data itu untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perusahaan melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas mesin, perangkat lunak, dan lain-lainnya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kita lihat hasil wawancara dari para ahli mengenai industri 4.0 di bagian produksi. Nah, di bagian produksi, perusahaan yang disukai telah mengembangkan berbagai metode dan prosedur yang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama itu ada kategori mencangkup pemasangan sensor ke mesin, contoh-contohnya proses produksi dan untuk memantau kinerja dan mendeteksi penyimpangan, contohnya untuk menggunakan sensor pada mesin cetak injeksi untuk mendeteksi kondisi mesin dan mengirimkan pemberitahuan jika diperlukan intervensi. Ada kategori kedua melibatkan pembangunan sistem produksi yang koheren dan mudah beradaptasi, seperti sistem manufaktur fleksibel yang terhubung ke jaringan yang dapat dikonfigurasi dengan cepat. Yang ketiga ada dukungan produksi yang meluas seperti penggunaan augmented reality dan penjaminan yang memungkinkan pemakai untuk mengikuti panduan langkah demi langkah melalui kacamata pintar dan solusi industri 4.0 yang memungkinkan akses data nggak hanya cepat tapi juga mempersingkat waktu dan waktu dan produksinya yang udah disusun sebelumnya. Selanjutnya ada hasil tentang analisis data dan critical point-nya. Jadi para responden dalam wawancara menekankan pentingnya pengumpulan dan analisis data dalam konteks industri 4.0. Meskipun beberapa perusahaan belum sepenuhnya memperbaharui sistem produksi mereka telah memasang sensor, pemindai, kamera 3D untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang proses produksi dan pengumpulan data. Sebagian besar data disimpan perusahaan mereka sendiri atau dalam kelompok perusahaan dengan beberapa menggunakan layanan cloud baik di internal maupun eksternal. Perangkat lunak untuk menganalisis data dikembangkan sendiri atau dengan bantuan konsultan, menekankan pentingnya kepemilikan keahlian profesional dalam organisasi. Contohnya ada departemen penambangan data di satu perusahaan beroperasi dengan menghasilkan data besar setiap hari, yang kemudian diproses menggunakan sistem komputer khusus sehingga informasi yang dihasilkan dari analisis data digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan baik oleh manusia maupun robot otonom seperti yang diimplementasikan dalam contoh perusahaan keempat yang kita wawancara di Hongaria, yang mereka wawancara di Hongaria. Jadi kesimpulannya jelas bahwa pengumpulan dan analisis data menjadi kunci untuk mendukung ke transisi industri 4.0 ini. Selanjutnya kita tengok hasil penelitian dari sisi manusia, koneksi manusia dengan mesin dan digital ekosistem. Jadi pengembangan antarmuka digital membutuhkan upaya dan investasi yang signifikan, tetapi perusahaan dapat menggunakan peralatan sederhana sebagai platform untuk menghubungkan mesin dan pekerja. Contohnya ada penggunaan tablet pada stasiun kerja untuk melacak pekerjaan yang dilakukan dan menyelesaikan tugas. Telepon seluler juga bisa digunakan untuk mengirim pesan singkat ke jalur produksi jika ada masalah yang terdeteksi dengan piramida eskalasi yang memastikan bahwa masalah dapat segera ditangani dan berbagai tindakan manajemen. Selain itu, aplikasi khusus yang dikembangkan untuk menampilkan data, kinerja produksi, dan harian dan informasi lainnya. Terus pertanyaan tentang teknologi ekosistem digital menunjukkan berbagai pandangan di antara koresponden. Memiliki beberapa perusahaan merasa bahwa proses ini masih jauh dari harapan. Satu perusahaan optimis bahwa dalam 5 tahun ke depan hal ini dapat terwujud terutama karena ada infrastruktur yang sudah ada dalam kelompok perusahaan mereka. Kepercayaan digital menjadi kunci dan dalam berbagi dan berkolaborasi dalam penggunaan lintas data perusahaan. Tingkat keamanan dan cyber, keandalan data, perlindungan kekayaan adalah faktor-faktor penting yang menciptakan kepercayaan tersebut yang dapat menghasilkan nilai bagi bisnis atau perusahaan. Selanjutnya juga nih dari hasil penelitian, ternyata industri 4.0 ini juga mempunyai pengaruh atau isu
isu tenaga kerja atau human resource, yaitu adanya kekhawatiran kehilangan pekerjaan dan peluang pembelajaran, adanya itu tuh kayak kurangnya kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan yang dikibatkan oleh ada banyak mesin saat ini, terus ada teknologi yang banyak sehingga orang-orang bakalan kehilangan pekerjaan, terus ada kurangnya budaya dan pelatihan digital. Tentu tantangan terbesar bagi kurang budaya tentu kurangnya budaya tentang pelatihan digital ini merupakan tantangan terbesar bagi perusahaan untuk menemukan dan mempertahankan pekerja yang memiliki keterampilan analitis dan kreatif. Jadi perusahaan ini tantangannya itu tuh harus bagaimana mereka mempunyai karyawan yang kompeten di bidang digital ini. Terus ada perubahan struktur organisasi. Jadi digitalisasi ini tentu mengubah struktur organisasi dengan peran manusia menjadi fokus pada pemeliharaan mesin, analisis data, dan pengembangan algoritma. Peran kepemimpinan lebih berfokus pada koordinasi dan pengarahannya. Terus juga tantangan tentang pelindungan data pribadi, di mana kita tahu bahwa digitalisasi itu terkait dengan harus ada kehati-hatian dalam implementasi teknologi dalam lingkungan kerja agar data-data pribadi kita ini nggak bocor seperti itu. Nah, selanjutnya itu tuh ada hasilnya tentu dari industri 4.0 ini juga ada smart product. Tapi ternyata meskipun perusahaan-perusahaan telah mengadopsi kayak mesin pintar, smart machine, namun smart product ini ternyata belum sepenuhnya muncul di lingkungan industri. Karena tidak ada pabrik yang dapat dikategorikan sebagai pabrik yang sepenuhnya cerdas, karena teknologi digital tingkat tinggi hanya diterapkan pada beberapa bagian dalam proses produksi, jadi hanya beberapa bagian nih belum merata. Sebagai contoh, salah satu anggota grup dari perusahaan V4 yang mereka wawancarai dari Inggris berkolaborasi dengan Centrica dalam pengembangan boiler IQ yang terhubung dengan internet, memungkinkan pengendalian jarak jauh dan perbaikan cepat jika terjadi masalah. Meskipun temuan wawancaranya tidak mencerminkan perkembangan industri secara keseluruhan di Hungaria, namun memberikan wawasan penting tentang langkah-langkah yang diambil dan arahan bagi perusahaan lain dalam penerapan teknologi. Perlu diingat bahwa perusahaan-perusahaan yang disurvei cenderung fokus pada proses produksi mereka, belum mengatasi dampaknya terhadap elemen di rantai-rantai nilai. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari rangkuman ini adalah kecepatan perubahan dalam mengadopsi revolusi industri 4.0 ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk perkembangan teknologi, tingkat adopsi teknologi, dan kebijakan investasi di perusahaan, karena kita tahu itu butuh biaya tentunya. Terus, meskipun risiko dan biaya mengembangkan teknologi bisa menjadi penghalang, tapi manfaat signifikan dan efisiensi pendapatan dapat dicapai perusahaan jika dia sudah melakukan langkah-langkah awal dan pergerakan di awal. Selanjutnya, beberapa industri seperti otomotif dan elektronik mungkin lebih cenderung untuk menerima perubahan ini sebagai persyaratan untuk tetap kompetitif, sementara industri lain mungkin hanya akan mengadopsi jika teknologi tersebut memberikan keuntungan yang jelas pada tingkat laba yang rendah. Meskipun terdapat sedikit contoh praktis tentang penerapan Internet of Things dan dampaknya pada bisnis, dalam artikel ini memberikan pandangan yang berguna bagi para eksekutif bisnis dan peneliti untuk memahami masalah yang ada dan mungkin yang perlu dikembangkan, diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, dengan menggunakan struktur rantai nilai Porter yang mereka usulkan tadi, dapat diidentifikasi bahwa teknologi informasi of things, Internet of Things, dan industri 4.0 ini tidak hanya mempengaruhi produksi tapi juga fungsi perusahaan lainnya, bahkan melampaui batas-batas perusahaan terhubung dengan pemasok dan juga mitra dan juga pelanggan. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan industri 4.0 ini adalah kurangnya strategi digital yang jelas dan dukungan dari pimpinan. Sementara banyak perusahaan juga yang belum siap dengan penyimpanan dan penanganan data yang aman untuk berhasil dalam digitalisasi industri. Perusahaan perlu mempertimbangkan ulang teknologi, keterampilan, dan proses di seluruh rantai nilai, serta mulai mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan mitra eksternalnya. Jadi dalam digitalisasi ini perusahaan harus lebih
aware, harus mampu menganalisis apa sih resiko dan juga manfaatnya ke depannya, bagaimana penerapannya di internal perusahaan dan juga bagaimana outputnya ntar di luar bagi pelanggan maupun juga mitra bisnis atau juga pemasok atau klien kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.